Seperti yang kalian ketahui teman-teman, bahwasanya public speaking itu sangat penting di kehidupan sehari-hari kita, yang mana semua profesi tentunya memerlukan kemampuan berbicara kita di depan halayak umum. Nah, kali ini saya akan menyampaikan atau mengulas kembali materi tentang public speaking yang saya dapat dari kegiatan Prophetic Plus yang diadakan oleh Universitas Pekalongan, tepatnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ida Supratusofi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 8 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan. Mengapa saya memilih materi tentang public speaking? Karena itu sangat menarik bagi saya, yang mana saya ini suka sekali berbicara, namun saya sering sekali sulit untuk mengontrol diri saya, seperti belibet atau nervous atau gugup. Nah, itu saya masih sulit karena mungkin pengalaman saya belum banyak. Nah, kali ini pada saat itu kegiatan Prophetic Plus itu ada materi yang membahas tentang public speaking. Public speaking itu sangat harus kita kuasai, yang mana kita sebagai calon guru tentunya itu sangat penting, karena kita akan sering sekali bertemu sama anak-anak, sama murid, sama wali kelas, sama guru-guru yang lain. Banyak orang yang kita temui, dan tentunya itu kemampuan berbicara kita diuji. Karena saat menyampaikan materi, kita harus benar-benar jelas itu artikulasinya. Apa yang akan kita sampaikan itu harus tersampaikan kepada siswanya. Nah, hal baru yang saya dapat itu tentunya tentang bagaimana cara memberi kesan yang nyaman kepada audiens, yang mana saat pembicaraan itu dimulai kita harus menggunakan perawalan 3S, yaitu salam, senyum, dan semangat. Karena audiens itu tentunya akan melihat kita di awal itu kita harus menarik dan juga memberikan kenyamanan untuk audiens. Jadi kita harus selalu senyum, dan kemudian di akhir juga kita harus memberikan kesan yang positif, yaitu dengan cara memberi penutupannya atau closingannya itu dengan cara yang memberi pantun, motivasi, atau semangat quotes gitu. Jadi kan nantinya di awal sudah memberi kesan kenyamanan, dan di akhir juga memberi kesan di hati mereka. Dan juga belajar beberapa tips untuk mengurangi filler word yang seperti itu. Nah, saya itu sangat sering sekali saat berbicara di depan umum, sering sekali melontarkan atau terkena filler word. Nah, untuk mengatasinya, yang dicarakan oleh pemateri kemarin itu dengan cara kita harus pelan-pelan saat menjelaskan, dan juga kita harus menjaga kontak mata, yang mana saat kita berbicara kan kita harus fokus. Nah, kita harus fokuskan ke salah satu mata audiens, kita harus kontak mata itu. Nah, kita juga harus mengatur pernafasan serta menggunakan gerakan tangan seperti yang saya lakukan ini, menggunakan tangan agar lebih ekspresif juga tentunya. Kemudian insight pribadi atau hal baru yang saya dapatkan di materi saat program Prophetic Plus itu adalah ternyata public speaking itu bukan hanya sekedar soal cuap-cuap saja atau soal berani berbicara saja, tapi juga bagaimana cara kita membuat audiens itu nyaman dan tertarik untuk mendengarkan kita. Saya juga menyadari bahwa public speaking saya itu masih kurang, dan saya juga menyadari bahwasanya rasa gugup atau nervous itu wajar sekali. Yang penting kita terus berlatih saja, dan juga percaya diri bahwa saya itu bisa. Memang wajar, dan rasa gugup atau nervous itu tidak bisa dihilangkan, tapi bisa kita kendalikan dengan diri kita sendiri, yaitu dengan cara menenangkan diri dulu, atau boleh juga minum dulu. Nah, untuk rencana penerapan setelah mempelajarinya itu saya ingin memulai menerapkan hal tersebut di kehidupan sehari-hari saya, seperti lebih percaya diri saat saya berbicara di depan umum, dan juga melatih komunikasi yang baik dengan orang lain tentunya. Sebagai calon guru tentunya saya juga harus berlatih. Juga saya ingin menggunakan
kemampuan public speaking saya ini agar nantinya dapat menyampaikan materi dengan jelas atau dengan cara yang menarik di saat pembelajaran sedang berlangsung, yang mana nantinya anak itu bisa berkesan atau bisa semangat dalam pembelajaran. Karena sesuai dengan pengalaman saya, guru yang disukai anak-anak itu guru yang menarik, dan anak-anak suka dengan mata pelajaran tersebut karena gurunya. Nah, maka dari itu saya akan lebih belajar lagi dan akan menerapkan materi-materi yang sudah saya dapat di prophetic class itu, saya terapkan di nanti saat saya menjadi guru atau di kehidupan sehari-hari saya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya ulas kembali terkait materi yang telah saya dapat di prophetic class itu. Kemudian sebelum saya benar-benar tutup nih teman-teman, saya punya kata-kata. Kesempatan itu tidak datang kepada orang yang diam, tapi kesempatan itu akan datang kepada orang yang berbicara dan berani untuk mencoba. Sekian video saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.